Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Desipianasari dengan NIM D600230181. Perkenalkan, nama saya Amin Nurjana dengan NIM D600230172. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai game teori. Kemudian, ketika kami mempresentasikan mengenai game teori, kami hanya akan menampilkan PPT disertai background suara kami. Akan mempresentasikan materi tentang penerapan pada variasi 3 dari masalah kampanye politik. Untuk mengilustrasikan pendekatan pemrograman linear ini, pertimbangkan kembali variasi 3 dari masalah kampanye politik. Setelah strategi dominan ketiga untuk pemain 1, eliminasi bisa pada 15 karena terdapat beberapa entry negatif dalam paket pembiayaan yang telah direduksi. Masih belum jelas apakah nilai permainan value of the game nilai non negatif. Ternyata nilai memang demikian. Untuk saat ini kita asumsikan bahwa V lebih dari sama dengan 0 dan kita tanpa membuat penyesuaian bagaimana dibahas pada pembahasan berikut ini. Diketahui Parametric Political Campaign Problem Cadence Layer 2 S1 S2 S3 Layer 1 1 5 2 2 S2 min 1 min 3. Informasi tambahan: permainan zero sum antara dua kandidat politik. Player 1 ingin memaksimalkan ekspektasi payoff. Player 2 ingin meminimalkan ekspektasi payoff player 1. Kedua pemain memiliki informasi lengkap tentang payoff metrik. Permainan menggunakan mixed strategi lebih jelas. Ditanya, tentukan mixed strategi net equilibrium untuk kedua pemain. Yang kedua, probabilitas optimal untuk setiap strategi masing-masing pemain. Yang ketiga, nilai game expected payoff yang akan diperoleh. Dan yang terakhir, interpretasi strategi hasil nantinya akan dilakukan oleh rekan saya. Lalu yang berikutnya yaitu dijawab. Yang pertama adalah formulasi linear programming untuk player 1 atau masalah primal, variabel x1, x2 atau probabilitas strategi, P dalam kurung nilai game, kemudian fungsi objektif, maksimis P, lalu kendala yang ada di bawah itu 5x1 kurangi x2 lebih dari P terhadap S1 player 2. Lalu yang kedua, minus 2x1 plus 4x2 lebih dari P terhadap S2 player 2. Lalu yang ketiga, 2x1 min 3x2 lebih dari P terhadap S3 player 2. x1 plus x2 sama dengan 1 atau total probabilitas, kemudian x1 lebih dari 0, x2 lebih dari 0 atau sama dengan 0 negatif. Kemudian untuk
player 1 Y1. Kemudian Y2 plus Y3 sama dengan 1 atau total probabilitas Y1 lebih dari atau sama dengan 0, Y2 lebih dari atau sama dengan 0, Y3 lebih dari atau sama dengan 0 atau dengan non negatif. Lalu yang B, solusi optimal dapat dilihat strategi optimal player 1 yaitu X1 sama dengan 1/7 yang menghasilkan hasil 0,1429 atau dalam persen 14,29%. Lalu X2 6/7 menghasilkan hasil 0,8571 sama atau dalam bentuk persen 85,71%. Lalu strategi optimal player kedua dapat dilihat yaitu Y1 sama dengan 0 atau dalam bentuk persen 0%, lalu Y2 sama dengan 3/7 yang menghasilkan 0,4286 dengan dalam persen 42,86%. Lalu Y3 menghasilkan 4/7 yang menghasilkan hasil 0,5714 dengan persen 57,14%. Lalu nilai game Y sama dengan W sama dengan 2/7 menghasilkan 0,2857. Lalu yang C, verifikasi solusi, yaitu yang pertama cek expect payoff player 1 yaitu yang nomor 1 terhadap S1 player 2 yaitu 5 dalam kurung 1/7 minus 1 dalam kurung 6/7 sama dengan hasil akhirnya 1/7 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu poin kedua juga sama terhadap S2 player 2 yaitu sama dengan minus 2 dalam kurung 1/7 ditambah 4 dalam kurung 6/7 menghasilkan hasil 22/7, dikurangi 2/7 sama dengan 20/7 lebih dari atau sama dengan 0. Begitu kemudian terhadap S3 player 2 dengan angka 2 dalam kurung 1/7 minus 3 dalam kurung 6/7 menghasilkan hasil minus 14/7 kurang dari atau sama dengan 0. Lalu yang D, interpretasi hasil. Rekomendasi strategi itu ada 2 player. Yang pertama player 1 atau kandidat 1 fokus utama pada strategi 2 atau 85,7% dari waktu kampanye. Lalu yang kedua, sesekali gunakan strategi 1 atau 14,3% dari waktu kampanye. Lalu yang ketiga, strategi ini memberikan expect payoff sebesar 0,286. Lalu yang player kedua atau kandidat 2, hindari strategi 1 sepenuhnya atau 0%. Lalu yang kedua, gunakan strategi 2 sekitar 42,9% dari waktu. Lalu yang ketiga, gunakan strategi 3 sekitar 57,1% dari waktu. Lalu yang terakhir, strategi ini meminimalkan keunggulan player 1. Kemudian makna nilai game. Nilai game P sama dengan 2/7 menghasilkan hasil 0,286 yang berarti angka tersebut merupakan angka yang positif. Kemudian player 1 memiliki keunggulan strategis dalam permainan ini. Lalu dalam konteks kampanye politik, player 1 memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Kesimpulan yang pertama, mix strategi Nash equilibrium berhasil ditemukan menggunakan linear programming. Lalu yang kedua, player 1 sebaiknya mengandalkan strategi sebagai strategi utama. Lalu yang ketiga, player 2 sebaiknya menghindari strategi 1 dan fokus pada kombinasi strategi 2 dan 3. Kemudian yang keempat, expect payoff menunjukkan player 1 memiliki keunggulan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!